Aku pengen nanya, di waktu Nabi Muhammad, Ya, itu juga beliau mengajarkan. berpikir kritis, sangat. Kalau kita mengartikan berpikir kritis adalah berpikir tentang why, misalnya salah satu yang paling mudah ya. Ya. Nah, Nabi Muhammad mempertanyakan semua yang why. Kenapa kalian harus terus kemudian menyembah pada Tuhan yang berbeda-beda kalau kalian misalnya mau punya permintaan? Kenapa kalau pergi kalian harus ngelihat burung misalnya ke kiri atau ke kanan? Kalau misalnya burung ke kanan, aku akan berdagang hari ini. Kalau burungnya ke kiri, aku nggak akan berdagang karena ini hari jelek. Kok kalian begitu? Kok kalian bisa sama-sama dilahirkan dari, mohon maaf, kemaluan perempuan, tapi kalian membeda-bedakan status misalnya? Nah, bisa. Nah, itu semua dipertanyakan oleh Rasulullah. Atas dasar apa perempuan-perempuan ini dikubur? Padahal mereka belum lagi bisa ngomong. Maksudnya, kok dia dikubur nih atas dasar apa nih? Pantas nggak sih? Kenapa kalian berperang? Apa sih yang menyebabkan kalian berperang? Nah, semua itu dipertanyakan oleh Rasulullah sehingga berpikir kritis itu benar-benar jadi kebiasaan. Yang menarik adalah, salah satunya adalah revolusi terbesar menurutku ya yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah revolusi literasi. Karena sebelum itu tidak semua orang boleh baca. Dan kalaupun ada orang yang mau baca dan bisa baca, belum tentu mereka punya bahan bacaan. Karena bahan bacaan itu dimonopoli oleh para penguasa rezim Rezim pada waktu itu. Dan semua sama sebenarnya dari kenyataan sampai dengan Rasulullah sampai dengan sekarang. Hari ini pun One Piece misalnya. One Piece ya. Semuanya adalah tentang bagaimana orang mengendalikan apa yang dibaca kan. Yes. Nah, jadi kalau contoh misalnya kayak aku bingung kan yang terakhir-terakhir ini lagi viral kan tentang ada akun yang ngebuka outfitnya para pejabat nih. Kenapa ditutup? Gitu kan ya. Kenapa Menkominfo harus nutup gitu kan ya? Takut apa kalian? Padahal yang publis kan juga orang-orang itu sendiri. Ya mereka gunain itu tiap hari kok. Betul, dan mereka publis. Dan kenapa? Karena orang nggak boleh baca bahwa itu harganya berapa. Nah, begitu mereka baca harganya berapa, orang akan muncul pertanyaan, kok dia bisa beli? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Gitu kan ya. Kok bisa punya emas? Nah, kok bisa ada 74 kilo? Kalau itu titipan orang, siapa yang nitip? Betul. Kan gitu. Bahkan 74 ya, ini 74 emas itu 74 kilo emas itu cukup mengagetkan karena berat emas di Monas itu 72. Dan itu mengakibatkan aku agak punya trust issue sih sama Oda Sensei. Ya kan selama ini kan Oda Sensei kan bilang bahwa emas kan adanya di ini kan di kotak emas lah di One Piece, ternyata adanya di cafe signature. Aku lagi nyari cafe coffee shop yang kalau nongkrong ada emasnya di situ. Biasanya di Jaksel ya. Aduh. Itu baru satu cafe loh. Iya ya. Kan kafenya banyak. Iya. Ada masih banyak belasan titik yang belum dibuka.